Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata bi niyatina as-salihah anna Allah al-Karim يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binicmatika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binicmatika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binicmatika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, para jamaah salatul maghrib wa ta'lim, wa bil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya dengan hidayah inayahnya. Kembali malam hari ini istiqamah mudawamah kita dapat kita menjalankannya, dapat kita mengamalkannya kembali di waktu yang sangat mulia, waktu Isya'ain ini. Dan tentu ini rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid ini tidak terburu-burunya kita meninggalkan masjid. Kita masih melanjutkannya dengan istiqamah mudawamah kita ini. Itu rezeki yang sangat besar tentunya, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian rahimakumullah, wallahu alam, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau berbuat berupa pemberiannya, Allah sudah mau ngasih, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Pun juga demikian sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mau menahan pemberiannya, ya tidak mungkin ada yang bisa melakukannya atau memaksakannya. Ya, demikian dijelaskan banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saudara sekalian termasuk rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada kita ketika berada di dalam masjid semacam ini, ketika berada di ta'lim. Ya, mungkin yang ingin seperti kita itu banyak, bukan cuma kita saja yang duduk ini, Pak. Tapi mungkin yang lain, coba saja kita lihat itu tadi pada saat sholat maghrib ada berapa saf itu? Ada 4-5 saf barangkali ya. Iya Pak. Ya cuma ini subhanallah, alhamdulillah ini cukup banyak yang hadir luar biasa yang ya mengikuti ta'lim ini. Ya tapi kan tidak semuanya dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang besar ini, Pak. Coba berapa harganya? Wah, enggak bisa ditanya harga, Pak. Apalagi cuma harga-harga ya harga kita ya dunia, Pak. Ya, kalau terus duduk kita ini antara maghrib dan isya ini disamakan atau lebih baik di sana, khairun min alfi rakaatin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Berapa itu, Pak? Kemudian lebih baik dari 1000 kuda disedekahkan di jalan Allah. Berapa harganya 1000 kuda? Makanya hadirin rahimakumullah, ya memang harus dipaksakan. Kadang-kadang ada saja dalam pikiran itu yang tidak bisa ikut. Saya mau pulang dulu, saya makan dulu, saya, atau mungkin kurang suka. Bisa saja, Pak, saya tidak kurang suka dengan kajiannya misalnya. Wallahu alam, apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Dan itu bagian daripada syaitan kalau harus semacam itu, naudzubillah. Ya kecuali memang kita ada hal-hal wajib yang memang penting, namanya penting ya. Hadirin rahimakumullah.
sama atau lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit. Ya, kalau setiap satu orang sakit itu satu rumah sakit, berarti 1000 rumah sakit, Pak. Ada nggak di Jakarta ini 1000 rumah sakit? Ya ada mungkin ya. Ya Allah, bayangkan, hanya kurang tidak sampai 1 jam. Saya taklim nggak pernah sampai 1 jam, paling 40 menit itu paling lama, Pak. Dengan pertanyaannya itu ya, karena memang sholat maghrib cukup panjang juga. Ya hadirin rahimakumullah, lebih baik daripada mengiringi 1000 jenazah. Allah, mengiringi 1000 jenazah ke kubur itu, yang dikatakan oleh Nabi sekali mengiringi atau dengan salatnya itu, masya Allah, kal qirat, kaqiratin, seperti gunung. Ya berarti 1000 gunung ya. Jadi makanya saya hanya teringat di muqaddimahnya ini, hadirin rahimakumullah, ya rezeki bagi kita, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doakan saudara-saudara kita, ya mungkin sekalipun tidak malam ini, malam kapanpun, dimanapun, mereka yang kurang suka, mudah-mudahan digerakkan oleh Allah menjadi semakin suka, menjadi suka, yang sudah suka semakin suka. Ya, mereka yang belum mau digerakkan oleh Allah segera mau, mereka yang sudah mau kemauannya semakin tinggi. Ya, insyaallah halangan-halangan mudah-mudahan mereka diberikan kemampuan. Halangan-halangan ba'da maghrib ini, kalau ada ta'lim semacam ini, mudah-mudahan mereka bisa mengkondisikannya. Ya, halangannya itu atau keperluannya itu nanti saja. Artinya apa? Menomorsatukan acara semacam ini, mengikuti semacam ini, Pak. Taqabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hanya sekedar muqaddimah, saya hanya tiba-tiba ingat ke sana, Pak, ya ke sini ya. Untuk malam hari ini, hadirin rahimakumullah, ya sedikit barangkali ya mengingatkan kembali karena ya pertemuan yang lalu berkenaan dengan Dzulhijjah, kurban dan sebagainya sudah kita bahas ya. Sekalipun ya belum tuntas betul itu karena memang waktunya terbatas antara maghrib isya. Mungkin di pertanyaan-pertanyaan barangkali, Pak, yang masih belum kena pada saat pertemuan yang lalu ya. Ya, namun mengingatkan kembali bahwa malam ini malam tanggal 7 Dzulhijjah sekaligus hari Kamis, barangkali bisa memulai pelaksanaan ibadah syam, puasanya. Malam ini bisa sahur, Pak, nanti niatkan. Kemudian dilanjutkan hari Jumat, itu hari tarwiyah kita. Hari tarwiyah kita tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, yang Nabi SAW dalam suatu riwayat mengatakan akan diberikan pahala kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ya Allah, bayangkan Nabi Ayub dengan ujiannya berapa besar, dan seorang Nabi pula, seorang Rasul. Berapa hadiah Allah yang diberikan pada Nabi Allah Ayub alaihissalam, diberikan pula kepada orang yang puasa hari Jumat. Ya, sekalipun sekali lagi saya di mana-mana ketika teringat bahasan janji-janji kesenangan semacam ini, Pak, kita tidak semata-mata itu, tapi tetap yang paling tinggi harapan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari puasa kita, dari ibadah kita. Ya. Nah, kemudian hari Arafah. Hari Arafah hari Sabtu. Arafah kita hari Sabtu. Ya, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kemudian kita pun berharap dengan salah satu hadis Nabi, kalau mampu puasa 3 hari di bulan hurum itu, ya ashurul hurum itu, maka kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati sanah, Allah menulis baginya ibadah 900 tahun. Taqabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hanya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, ya malam ini niatkan besok puasa, ya hari Kamis karena Allah taala, ya puasa karena Allah taala, Jumat pun puasa sunnah lillahi taala karena Allah taala, di Arafah pun niat puasa kita karena Allah taala.
Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, dengan ya pentingnya kurban yang adanya hanya setahun sekali, tentu saudara sekalian rahimakumullah. Oh iya, kalau yang tadi sebelum ke kurban ini masih banyak pertanyaan Pak. Sampai hari ini ada beberapa kali di WA saya ini yang telepon saya ini berkenaan dengan tidak tentramnya perbedaan Arafah ini Pak. Saya kan sudah cukup jelas kalau di masjid ini ya. Pertemuan yang lalu sudah cukup jelas Pak. Jangan tidak tentram lagi. Iya, jangan berontak lagi pikiran kita, loh kok ini kok nggak sama ini Arafah ini, jangan begitu lagi Pak. Iya, kita ini di mana kita berada, kalau beda negara ya, atau ya, itu di situ waktu yang diikuti Pak, tanggal yang diikuti di mana kita berada. Ya lihat saja saudara-saudara kita kaum muslimin yang pergi haji, Arafahnya kan nggak ikut negara kita, ikut mana? Ya jelas ikut Makkah, ikut Saudi kan. Masa mau bikin Arafah sendiri? Kan nggak mungkin, di mana dia tinggal. Karena kita tinggal di Indonesia, ya ikutin tanggal Arafah Indonesia. Ya salah satu contohnya lagi begini Pak. Ya kalau kita ya puasa hari ini, kemudian kita pergi ke Papua sana, ya, atau mungkin kemana Pak, ke Aceh barangkali ya, itu ada perbedaan jam Pak. Ke Surabaya saja sudah ada perbedaan jam, kurang lebih 35 menit. Lah iya, kalau dari sini kita puasa kemudian berangkat ke Surabaya, jelas 30 menit duluan di Surabaya Pak terbenamnya matahari. Apa masih mau ikut Jakarta begitu sudah maghrib? Nggak mau buka puasa di Surabaya Pak? Nantilah di Jakarta belum maghrib, mau begitu? Lah ini gimana ini ya Allah? Yang namanya pertanyaan tentang ini Pak. Kemudian ada pendapat lagi katanya begini Pak. Katanya yang saya baca di sersi WA saya ini ya, dulu Buya Hamka, Buya Hamka itu berpendapat pernah terjadi perbedaan, bukan perbedaan ya sama begini, perbedaan di negara kita juga begitu, kemudian perbedaan antara sini Makkah itu semacam itu. Ya, puasa Arafahnya ikut Makkah. Yani kalau seandainya kita sekarang nih hari Jumat besok Pak, Lebarannya hari Minggu. Ini yang saya baca ini. Ya saya kurang tahu cerita ini benar betul dari Buya Hamka, seorang ulama besar yang tidak mungkin salah. Betul tidak? Beliau seorang ulama besar, rasanya tidak mungkin salah, tapi namanya seorang manusia berpendapat Pak. Ya silakan pendapat. Misalnya ini pendapat Buya Hamka, ya sudah silakan berpendapat, namanya pendapat. Kalau ada di antara kita yang ikut, ada di antara kita yang ikut, ya sudah ikuti, bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah, begitu kan? Iya Pak. Tetapi tidaklah demikian kalau kita kembalikan kepada hadis dan ayatnya Pak. Enggak, di mana ngelihat bulan, di mana bulan kelihatan di tempat itu, disitulah tanggal terjadi. Itu ayat Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Li ru'yatihi kan? Kalau sudah ru'yat, sudah terlihat. Jadi sekali lagi saya hanya mengulang ini ya. Saya sudah menjelaskan pertemuan yang lalu di masjid ini Pak. Jangan lagi ada yang tidak tentram sebab ini. Tetap Arafah kita itu hari Sabtu besok. Jangan terus begitu siang hari setel live Masjidil Haram, sudah sholat Idul Adha, wah jadi nggak tenang lagi kita puasa. Aduh ini puasa bagaimana? Padahal di sana sudah Idul Adha. Iya, kalau dulu itu nggak pernah ada begitu karena tidak ada televisi live itu di zaman dulu ya. Iya, kalau sekarang karena semacam itu akhirnya bikin nggak tenang Pak. Ya, jadi ini tidak. Ya sekali lagi kalau soal perbedaan satu negara ini ya memang itu sangat menyayangkan. Saya menyayangkan, mestinya jangan terjadi itu. Wallahu alam, mudah-mudahan tahun-tahun akan datang akan lebih baik ya, kita berharap semacam itu. Bisa tidak tampak perpecahan semacam ini ya. Tapi kita bisa bersatu betul-betul dengan persatuan yang harmonis, yang indah insyaallah
pertemuan-pertemuan mendatang atau tahun-tahun mendatang, Pak. Nah, kemudian tentang begitu pentingnya berkorban yang harus kita jujur, yang sampai dijelaskan dalam satu rumah tangga itu makruh menurut Imam Syafi'i, haram menurut Imam Maliki kalau sampai tidak korban. Ya, Imam Maliki mengharamkan. Ya, bahkan semua mukimin, semua orang-orang yang mukim, itu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya, kalau orang mukim wajib. Ya, kita siapa di antara kita yang tidak mukim, Pak? Ya, tapi orang musafir yang menurut beliau yang tidak wajib. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i mensunahkan, tapi dibenci satu rumah tangga yang tidak korban itu, Pak. Ya, hanya saja hadirin, Bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, tuntutan terhadap para pengorban ada sekian. Ya, sebagian sudah saya sampaikan. Ya, mulai daripada jiwanya yang betul-betul menyerahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada hukum tadi wajib, sunnah, ya, dan makruh tadi bagi yang tidak berkorban, sampai kepada kita niat berkorban. Itu jangan sampai keliru. Jadi masih ada pertanyaan yang mungkin ada perbedaan, wallahu alam, ya, pembahasan di mana-mana, Pak. Ya, jadi yang diniatkan untuk almarhum, di atas namakan almarhum, iya, ya, kalau kepahaman saya dari pembahasan dari beberapa kitab-kitab fikih itu semua sama, Pak. Syarhul Muhadzab membahasnya, Kifayatul Akhyar membahasnya itu, I'anatul Talibin, itu fikih-fikih semua itu. Dan jujur di sana itu perbedaan para madhab itu disebut juga. Ternyata dikatakan wala yajuzu anil mayyiti alal asah illa an yusiya biha. Begitu dikatakan di sana, tidak boleh di atas namakan mayat, la yajuzu anil mayyit, ya, alal asah, atas pendapat yang sah. Artinya itu alal asah itu semua para ulama nggak beda pendapat di sini, Pak. Wallahu alam. Atau paling tidak jumhurul ulama. Kalau sudah jumhurul ulama, ya jelas itu yang kita ikuti. Ya. Tapi yang dimaksud tidak boleh atas nama almarhum, atas nama apa? Bukan pahalanya, ya. Ini dipisahkan ini. Adapun pahalanya dihadiahkan, ya, lil ihda'i lil mayyit. Itu boleh, Pak. Bahkan itu harus, itu bagus. Malah kalau kita niatkan kepada Allah, mohon kepada Allah supaya disampaikan kepada para almarhum itu, ya rugi. Coba orang kurban ketika dibagi-bagikan dagingnya, ini apa namanya ini, Pak? Sedekah. Iya, sedekah, ya, membagi-bagikan daging itu, Pak. Ya, kan menyenangkan banyak orang itu, Pak. Ya, menyenangkan banyak orang yang dibenarkan oleh agama berupa apapun, itu sedekah. Jadi definisi sedekah itu ya itu diantaranya, Pak. Ya, kita berbuat sesuatu, baik perbuatan ataupun ucapan yang menyenangkan orang lain, yang dibenarkan oleh agama, itu adalah sedekah. Karena ada yang menyenangkan orang lain tapi tidak dibenarkan oleh agama, ya bukan sedekah, Pak. Ada enggak? Ya misalnya kita memberi uang hasil curian, ya tidak dibenarkan oleh agama, sekalipun itu menyenangkan orang, betul? Orang dikasih duit seneng enggak? Ya senang. Tapi kalau hasil curian, Pak, enggak, itu tidak dibenarkan. Ya itu bukan sedekah. Nah sekarang kurban, ketika daging sudah dibagi-bagikan, bahkan dalam ayat Qur'annya itu wa kulu minha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Boleh setelah binatang itu sudah disembelih, dimasak, dimakan, fakulu minha, dan bisa juga diberikan kepada qani'. Qani' itu adalah orang-orang yang biasa makan daging lah, ya, tidak terlalu jarang ketemu daging, sering juga dia ketemu makan daging saja. Itu boleh.
au al-mu'tar. Al-qani wal mu'tar. Mu'tar ini orang-orang yang memang tidak pernah ketemu daging, Pak. Jarang sekali, mungkin setahun belum tentu makan sekali daging, mungkin alam ya. Nah, itu kan coba pembagiannya lebih luas daripada zakat fitrah misalnya, Pak. Jadi itu sedekah. Sedangkan sedekah pahalanya, hadisnya sangat jelas. Tasaddaq ala mautak, bersedekahlah engkau untuk orang-orang matimu. Fa innallaha yuwakkilu malaikatan, atau wa innallaha yuwakkilul malaika, Allah mewakilkan pada malaikat, yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewakilkan kepada malaikat membawa pahala sedekah itu disampaikan kepada mereka, orang-orang yang meninggal, Pak. Jadi ini jangan dipermasalahkan itu. Iya, jadi kita itu kan sedekah, itu kurban itu. Nah, kemudian yang dilarang di sini bukan memberikan pahalanya, bukan menghadiahkan pahalanya, tapi mengatasnamakan, Pak. Sapi nomor 10 atas nama almarhum. Coba bayangkan, pikir, apa mungkin beda dengan pikiran saya mungkin, Pak, Allah alam ya. Kalau namanya begini, Pak, sapi nomor 10 atas nama keluarga Bapak Saleh, keluarga bukan almarhum. Ini kan pas ini, Pak. Betul tidak? Yang pahalanya diniatkan, dimohonkan kepada Allah agar Allah sampaikan kepada satu almarhum, kakeknya, neneknya, sebut siapa maunya, tapi bukan atas nama almarhum itu. Betul tidak? Ya, coba mohon apa klarifikasinya kalau memang ini agak mungkin kurang dipaham atau seperti apa, Pak. Dan penjelasannya dalam kitab semacam itu. Yang saya baca jelas dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ya. Wala yajuzu anil mayyit illa an yusiya biha, kecuali memang karena wasiat. Tapi kalau kurban itu wasiat, nah niatnya begini. Ya, sapi nomor 10 atas nama wasiat dari almarhum. Nah, karena memang illa di situ ada pengecualian. Jelas ya? Paham ya ini ya? Jelas ya, Pak ya? Ya, Pak. Jadi ini tidak masalah memberikan hadiah tadi, hadiah pahalanya mohon pada Allah ya. Bukan kita yang nganterin hadiahnya, yang bagaimana nganterinnya. Ya, bukan begitu. Jangan dimaknai begitu. Gimana kita bisa nganterin hadiah pahala kepada mayat di kubur? Bukan begitu. Nah, ini orang terlalu jujur. Nanti saya ceritain bahayanya orang yang terlalu jujur, Pak. Masalahnya terlalu jujur, bukan jujur ya. Ya, Pak. Jadi ini ya. Tapi kalau atas nama itu, ya saya memahami ya semacam itu, Pak. Wala yajuzu anil mayyit itu. Jadi jangan diatasnamakan almarhum gitu ya. Pokoknya yang atas nama ini yang belanja sapi dah. Kalau keluarga itu atas nama keluarga itu. Kalau pribadi satu orang ya atas nama satu orang ini. Mau kambing mau sapi sama saja. Ya, soal pahalanya itu tadi, Pak. Baik, mungkin ada yang kurang jelas atau seperti apa, Pak? Sebelum melanjutkan mungkin tidak perlu dilanjutkan juga ke materi tazkiyatun nafs yang saya inginkan. Mungkin apa, Pak? Mungkin bagaimana, Pak? Pasti ada pembahasan seperti apa, Pak? Mungkin silahkan. Oh iya, silakan, Pak. Mungkin agak majuan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini enggak ada. Iya, baik. Ada kan berasal dari sok jalan kok, ada sok jalan kok itu yang memang sebenarnya
suaranya ke sini ngaung Pak. Jadi saya dengar suaranya kenceng tapi nggak jelas. Ya mantul gitu Pak. Mungkin mohon maaf, nggak usah pakai mic kali Pak. Mungkin Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Iya baik Pak. Baik, waalaikumsalam. Sodakoh. Iya, yang agak Yang tadi apa, menyenangkan orang, oh iya baik. baik ucapan atau Perbuatan, iya baik. yang juga agama. Tapi ada juga yang kan berasal dari short dal off ya. Oh iya. Nah, itu kan benar atau membenarkan. Oh iya. Kayak orang yang sidik itu kan orang benar. Oh iya. Nah, itu hubungannya kata-kata itu kaitannya di mana? Oh gitu ya. Nah ini jadi kalau begini lebih jelas, saya lebih dengar malah Pak. Ya, mohon maaf ya, agak ya harus maju, mohon maaf Pak. Ya, iya. Jadi ditanya ya tentang sedekah tadi dengan definisinya bahwa sedekah itu adalah ya perbuatan atau ucapan yang diberikan pada orang lain dan menyenangkan orang itu dan dibenarkan oleh agama itu ya. Kemudian kalimat sedekah itu hurufnya ada 3, shad, dal, qaf, sedekah. Adapun cara membacanya macam-macam Pak. Ada sedekah yasduku, ada saddaqa yusaddiqu ya. Jadi banyak itu hurufnya sama-sama 3 yang nanti mempunyai makna yang berlainan. Sadaqah yasduku itu ya bisa artinya memang sedekah. Kalau dalam Al-Quran itu fa'as-saddaqa wa akum minas salihin ya. Ya saya akan sedekah gitu ya. Bisa juga maknanya saddaqa yusaddiqu itu artinya membenarkan gitu. Makanya Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu artinya yang sangat benar. Bisa juga shadiq, shadiqun itu orang yang benar, orang yang jujur. Jadi tergantung kita nanti kalau menentukan makna ini sedekah atau orang jujur apa orang yang benar. Itu disebut dengan sikul kalam, tarkibul kalam Pak. Susunan kata-katanya ini dari depan atau belakang. Di depan dan belakangnya seperti apa? Dalam bahasa Arab semacam itu. Ya. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an yang tadi wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'alu, bagaimana itu? Yang sebelum itu, ayat sebelum itu fa as-saddaqa wa akum minas salihin, itu tidak bisa diartikan aku akan menjadi orang benar itu. Tapi yang dimaksud di situ sedekah. Ya, dan misalnya sifat Nabi SAW Siddiq, iya kan? Apa sifat Nabi? Siddiq, amanat, tabligh, fatanah, iya kan? Iya, Siddiq itu orang yang benar, orang yang jujur, orang yang benar. Iya benar Pak. Makanya disitulah dalam bahasa Arab itu hurufnya sama tapi artinya bisa beda. Makanya ya berhati-hati mengartikan. Jangan ala pikiran kita, atau mungkin ya memang harus dipahami betul Pak. Iya. Rabbil alamin itu, alamin hurufnya aslinya ya, sumbernya itu ada 3, ain, lam, mim, ya kan? Itu dibacanya bisa macam-macam dan artinya bisa macam-macam. Bisa alimun, bisa alamun, bisa alamun, bisa alimun, iya kan? Ya tambahannya nanti ada alif, ada ya itu Kak, atau fathah menjadi kasroh, kasroh menjadi fathah. Kalau dibaca alamun ya alam semesta. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, ayatnya harus panjang Pak, jangan sampai pendek itu baca ayat Quran, baca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Wah ini gimana ini? Rabbil alamin, ayatnya kurang panjang itu Pak.
artinya jadi berubah itu. Kalau ainnya panjang, alamin, alamun, itu alam semesta. Tapi kalau ainnya pendek, alamun, itu bendera. Ma launu alami Indonesia, apa warna bendera Indonesia? Launu alami Indonesia ahmar wa abyad, ya, warna bendera Indonesia merah putih, alam. Makanya kalau orang mengatakan alam semesta itu, kalau bahasa Arabnya kurang pas itu ya, tapi karena bahasa kita itu ya, karena bahasa kita. Kalau bahasa Arab semacam itu, Pak. Kemudian kalau dibaca alamin, ainnya pendek, coba, kan bahaya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhannya bendera-bendera. Loh, gimana coba? Iya, betul ya. Jadi ditanya, yang saya pahami pertanyaan Bapak ini ya, karena hurufnya ada 3 tadi itu bisa berbeda itu. Bahkan kalau alamun itu tadi alimun, kalau alimun orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang tahu, itu alim. Tapi alimun, ainnya menjadi pendek, sekarang lamnya yang panjang, itu maha mengetahui, itu sifat Allah gitu, Pak. Jadi ya sedekah itu betul ada sedekah, tapi yang makna sedekah secara masdarnya itu pakai tak, Pak, sedekatun gitu ya, bukan cuma 3, jadi ada 4 dia, ada tambahan tak marbutah ya, as-sadaqatu ya itu ya, kalau akar katanya ya memang betul 3 huruf tadi, Pak, shad, dal, qaf, itu yang mempengaruhi perbedaan makna. Dan cuman kalau kita kaitkan, sedekah ada artinya benar, sedekah ada artinya jujur, sedekah ada artinya sedekah, pemberian, ya kan, pemberian. Ya 3-3-nya masuk, Pak. Orang kalau ahli sedekah termasuk orang yang jujur dia, betul tidak? Dan orang kalau ahli sedekah ya termasuk orang yang benar dia. Loh, jadi pas semua kan masuk ya. Ini kaitannya, kalau Bapak tanya tadi ya saya pahami semacam itu. Ya berarti orang yang tidak mau, tidak suka dengan sedekah, ya tidak termasuk orang yang benar, tidak termasuk orang yang jujur. Ya bagaimana jujur? Orang punya, dia harus membantu orang bisa, tapi dia tidak mau, ya berarti nggak jujur dia, Pak. Waduh, ini terima kasih nih, jadi menambah pembahasannya jadinya, Pak. Ya betul ya. Hanya dari hurufnya saja bisa mengandung makna luas semacam itu, Pak. Baik, yang lain barangkali, Pak. Oh ya, baik, alhamdulillah, silakan. Oh, di sebelah sana ada 2 ya, silakan mungkin ya. Mungkin mohon maaf maju ke depan saja, Pak. Ya mungkin apa kedengaran dari situ? Ya mungkin. Oh mana? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi Pak, jadi berkorban atas nama. Jadi sebenarnya kalau dalam satu keluarga itu atas nama siapa? Apakah kalau atas nama anak? Baik. Pengertian berkorban itu kan yang mampu. Padahal kalau secara ini kan anaknya tidak mampu, tapi jadi gimana ya? Baik, ya. Iya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya dengar, insyaallah itu. Oh langsung saja barangkali kepada pertanyaannya ya. Baik ya, langsung. Waalaikumsalam. Bagaimana seandainya kita berkorban tapi jenis korban tersebut tidak familiar dengan yang lingkungan tempat kita berkorban. Umpamanya kita misalnya di Indonesia ini berkorban unta, sementara unta itu kan tidak familiar di Indonesia. Nah, bagaimana apakah berkorban itu harus menyesuaikan kebiasaan makan orang itu, atau berkorban itu sesuai dengan keinginan kita, gitu, Ustaz? Kadang biasanya kalau di lapangan itu ada juga warga yang karena itu nggak suka dengan daging tertentu, gitu, sehingga korban itu sepertinya tidak tepat sasaran, gitu kan? Itu tidak mencapai target, gitu, Ustaz. Itu yang saya tanyakan. Ya, Allah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mohon nanti mungkin agak di Pak ya. Yang pertama
Iya, satu keluarga paling termasuk cukup sudah sampai kepada hak sunnah daripada kurban, itu satu keluarga itu satu kambing, Pak, satu keluarga. Adapun di atas namakan itu ya keluarga itu, keluarga siapa, Pak? Atau mungkin dalam keluarga itu ada 7 anak, hanya satu anak yang bisa beli kambing, misalnya begitu ya, satu anak yang bisa beli kambing, Pak. Apakah terus di atas namakan anak ini? Kalau tergantung dia, kalau dia memang niat kurban untuk dirinya sendiri, tidak untuk keluarga, ya berarti memang atas nama dia sendiri, Pak. Tapi sayang, kalau dalam keluarga dia itu tidak ada yang lain yang bisa beli kambing, mestinya di atas namakan keluarga. Ya siapa kepala rumah tangganya? Kalau ayahnya misalnya, ya sudah atas nama, toh semua dalam keluarga itu diberikan pahalanya oleh Allah. Bukan cuma yang beli itu aja, enggak, Pak. Ya, bukan cuma yang beli kambing ya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, karena memang dia yang mengeluarkan duit. Ya akhirnya dia yang besar diberikan pahala, wallahu alam. Ya bisa jadi semacam itu. Tapi supaya karena dikatakan kuriha, ya, atau yukrahu likulli baitin la, ya, dia tidak melakukan kurban, Pak. Jadi dimakruhkan di setiap satu rumah tangga itu kalau dia tidak berkorban. Nah, makanya kalau ada korban satu kambing saja itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Ya cuman afdolnya itu cuman cukup, ya saya berulang-ulang mengatakan ini. Itu cuman cukup, yujzi'u, dicukupkan, yujza'u, dicukupkan, Pak. Tapi kalau afdalnya jelas satu kambing satu orang, satu kambing satu orang, satu kambing satu orang, satu sapi 7 orang, itu afdalnya. Itu ya. Jadi ini paling tidaknya tadi itu ya. Ya, ini maksudnya ya, Pak ya. Apa belum sampai kepada pertanyaan Bapak? Jadi yang beli tetap orang tuanya gitu. Dia, Pak, nggak apa-apa. Iya. Iya. Itu tadi, Pak. Kalau atas nama anak berarti dia korban niatnya untuk dirinya saja. Ya sudah, niatkan. Oh, bukan anak itu. Oh. Sebaiknya atas nama keluarganya atau atas nama anak. Enggak, Pak, atas nama keluarga itu aja. Keluarga siapa kepala rumah tangganya? Iya. Iya. Misalnya saya punya anak 6. Ya, dari 6 anak saya itu patungan misalnya. Terus atas nama siapa ini? Atas nama keluarga Syukron Ghazali. Ya begitu, Pak. Ya, atau mungkin memang anaknya satu orang aja yang beli. Tapi anaknya bilang, Pak, saya bisa beli kambing. Ya sudah, atas nama keluarga Bapak ya, gitu, Pak. Nah, ini atas nama. Oh, itu sekeluarga sudah gugur kewajibannya sudah itu, Pak. Iya, jadi tidak berarti Pak ya, salah satu di antara mereka disebut namanya, yang lain enggak usah. Kecuali memang sudah diniatkan untuk dirinya ya. Ya, anak saya yang nomor 5 yang beli misalnya. Ya sudah, saya ini memang saya niatkan untuk saya sendiri ya tahun ini gitu misalnya, Pak. Ya sudah, atas nama dia. Ini atas nama. Ya, Pak. Jadi wallahu alam. Itu maksudnya ya, Pak ya? Ya baik ya. Yang kedua tadi itu saya sebenarnya kurang jelas, Pak. Baik jelasnya itu kan. Ya cuma diulang, Pak. Tidak familiar dengan Indonesia mau kurban itu dibolehkan apa enggak? Kurban buka yang di Indonesia kan nggak biasa gitu. Apa, Pak? Nggak dengar saya, dengar, Pak. Ngaung, bener-bener ngaung ke sini itu. Kalau pakai mic. Ontak ya. Ya baik, silakan diulang, Pak, biar jelas. Ya, ya baik. Misalnya kita berkorban, tapi kurban kita itu tidak jenis kurban yang kita kurban itu tidak terlalu disukai oleh masyarakat sekitar. Umpamanya kita berkurban kambing,
Tapi masyarakat kita tuh lebih senang kalau kita Kurang disukai gitu ya, Pak? disukai, Ya, iya. sehingga kadang-kadang ketika pembagiannya tidak mencapai sasaran. Iya. Nah, di lapangan seperti itu. Iya, Misalnya baik, kita baik. berkorban sapi, tapi dengan masyarakat di lingkungan yang kita distribusikan itu Iya, bisa baik. kambing, gitu. Oh iya, baik. Sekarang bagaimana sebaiknya si kurban? Apakah menyesuaikan selera di Masyarakat, atau ya. sesuai dengan keinginan dia berkorban? Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik, iya Pak. Alhamdulillah. Nah ini jelas ya, jelas ya. Mendingan nggak pakai mic Pak ya, mengaung. Dulu di sini ada sound, ada speaker. Saya bisa begini. Ah itu jadi jelas. Lah ini saya lihat nggak ada ini udah. Ini perlu, itu perlu saya itu Pak. Ya, itu jangan dibuang itu. Kalau bisa itu terus itu. Saya yang penting itu Pak. Jadi kalau ngedengerin ke speaker sini itu suaranya jadi jelas saya. Waktu itu begitu. Ya baik. Iya. Memang ini perlu juga dikaji Pak ya, karena dilemanya nanti kalau masyarakatnya itu suka kambing kemudian tidak suka sapi dagingnya, kemudian korbannya sapi, ya mau dibagikan kemana Pak? Kalau tahu di sekitarnya ini semua gitu misalnya Pak ya, iya itu bisa jadi semacam itu di satu tempat, atau sebaliknya nggak suka kambing. Nah ini mungkin yang agak bener, ini agak banyak ini memang ini, karena ditakut-takuti makan kambing itu masalahnya ya. Oh awas makan kambing mah dari bayi aja kadang-kadang sudah ditakutin, takut sawanan katanya. Ya. Jadi gimana kalau sekitarnya ini tidak suka kambing, kemudian Masjid Al-Hikmah ini ternyata kambing, ya sekarang mau dibagikan kemana nih? Pada nolak semua Pak. Ya jelas kalau tahu semacam itu menurut saya ya sesuaikan dengan kemauan sekitar Pak. Tapi kalau yang kayaknya kalau terjadi sekitar kita dua-duanya sama-sama suka Pak. Artinya kan di plastik itu biasanya sama-sama dikasih sapi juga, kambing juga gitu kan. Iya kan akhirnya begitu Pak. Betul? Betul ya di masjid ya. Ya jadi dalam plastik itu ada daging kambingnya juga, ada sapinya juga, dan mereka pada tahu daging sapi perbedaannya dengan kambing itu tahu, mereka bisa dipisahkan. Mungkin itu akhirnya Pak. Kenapa? Karena kita mau milih-milih orang yang suka kambing, yang suka sapi di sekitar masjid ini kan susah. Mau ngeceknya bagaimana ini? Satu keluarga aja berbeda-beda kadang-kadang Pak sukanya, iya kan? Nah, iya benar. Tapi betul Bu juga Pak. Terima kasih. Itu menjadi kajian gitu ya. Perlu dikaji. Tapi kalau suatu saat ada mungkin Bapak menemukan di kampung di mana memang nggak ada yang suka kambing di situ, kemudian korban kambing, ya dibuang Pak. Jadi Pak ya, mungkin itu ya yang saya ya bisa. Baik, mungkin cukup sekian, ini sudah lewat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.